Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Berlian, guru kimia SMA Negeri Sunan Mandau. Baiklah anak-anak Ibu semua, sekarang kita melanjutkan materi kita minggu yang lalu, yaitu sifat koligatif larutan, subbab penurunan tekanan uap larutan. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Nah, ini merupakan orang yang berenang di laut mati. Nah, kita ingat lagi materi kita minggu yang lalu, kenapa orang bisa mengapung di laut mati. Nah, kemudian kenapa air pada laut mati tidak pernah habis, sementara perairan ini terletak pada daerah gurun yang kering dan panas. Nah, dijawab ya anak-anak Ibu semua, dikaitkan dengan materi kita pada minggu yang lalu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dengan mempelajari materi hari ini diharapkan kalian semua dapat menyelesaikan perhitungan kimia pada fenomena penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kemudian melalui kegiatan presentasi kelompok, kalian semua dapat mengkomunikasikan hasil diskusi pada penurunan tekanan uap jenuh larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia, kalian semua pernah merebus air kan? Sekarang, pernahkah kalian memperhatikan apa yang terjadi ketika kalian merebus air di rumah? Coba perhatikan apa yang terjadi pada tutup panci ketika air itu kita rebus dengan panci tertutup. Nah, bagaimana jika ke dalam air yang mendidih itu kita tambahkan gula? Nah, apa kira-kira yang terjadi? Bandingkan pengamatan kalian antara panci yang berisi air, perhatikan tutupnya, kemudian panci yang kita tambahkan larutan gula, itu perhatikan tutupnya. Apa yang terjadi? Apa perbedaan yang nampak antara kedua panci tersebut? Nah, perhatikan animasi di sini ya. Nah, ini ketika kita merebus air, nah, tutup panci ini akan terangkat ke atas. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ketika air mendidih, maka akan terjadi perubahan dari fasa cair ke fasa gas, maka akan terbentuk uap air. Nah, ketika terbentuk uap air ini terbentuk ketika tekanan uap jenuh air yang berada dalam panci itu lebih besar ketimbang tekanan uap larutan yang ada di luar. Sehingga karena tekanan uapnya lebih besar, maka terdorong tutup panci ini ke atas dengan adanya uap-uap air tersebut. Gitu. Nah, ini yang kita lihat ketika kita memanaskan air dengan panci tertutup. Ketika kita tambahkan ke dalam panci itu gula ini merupakan zat terlarut. Nah, apa yang terjadi? Perhatikan animasi sini ya, ini yang kita bandingkan. Jadi, gambar pertama ini merupakan air di dalam panci tertutup yang tidak ada larutan gulanya, artinya air murni. Nah, gambar yang kedua ini merupakan air di dalam panci tertutup yang ada gulanya, artinya ini yang merupakan air murni, ini merupakan larutan gula. Nah, kita perhatikan perbandingannya. Nah, pada gambar pertama itu sudah terjadi, artinya pada tutup panci itu terdapat pergerakan. Yang ini disebabkan oleh adanya dorongan dari uap air yang terbentuk. Nah, pada gambar pertama sudah terdapat pergerakan pada tutup panci. Pada gambar kedua, pada larutan gula ini belum ada pergerakan dari tutup panci. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena terjadi penurunan tekanan uap pada larutan gula ini. Nah, apa yang bisa menyebabkannya? Karena adanya partikel-partikel zat terlarut. Jadi partikel-partikel zat terlarut ini akan menghalangi penguapan dari partikel-partikel pelarut. Sehingga ketika air pada larutan pertama ini sudah menguap, pada larutan kedua airnya belum menguap. Jadi ketika ini sudah terangkat tutup pancinya, pada gambar kedua tutup pancinya belum terangkat. Nah, yang ini disebabkan oleh terjadinya penurunan tekanan uap itu. Ya, adik-adik, sampai di sini paham ya? Nah, ini secara matematik dapat dirumuskan P0. P0 ini merupakan tekanan uap pelarut lebih besar ketimbang tekanan uap larutan. Nah, secara matematis ini P0 dapat kita rumuskan. P merupakan tekanan uap larutan, dapat kita rumuskan. P
P0 dikali XP. Nah, delta P merupakan penurunan tekanan uap larutan dapat dirumuskan P0 dikali XT. XP dan XT ini merupakan fraksi mol pelarut dan XT merupakan fraksi mol zat terlarut. Nah, ini materi kita minggu yang lalu. Jadi ketika dicampurkan dua jenis zat, zat A dan zat B. Jadi zat A dan zat B ini merupakan penyusun suatu larutan, di mana untuk menghitung fraksi mol dari zat A, maka mol zat A dibandingkan dari mol total campuran, kemudian fraksi mol zat B berbanding total mol campuran. Oke, sekarang kita lanjut contoh soal. Tekanan uap jenuh air pada temperatur 25 derajat Celcius adalah 30 mm Hg. Tentukan tekanan uap jenuh larutan jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa. Nah, dari soal ini kita identifikasi dulu apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama, tekanan uap jenuh air. Tekanan uap jenuh air di sini berarti merupakan P0. P0 sama dengan 30 mm Hg. Kemudian massa glukosa di sini diketahui 18 gram glukosa. Kemudian massa air itu adalah 90 gram air. Nah, yang ditanya tentukan tekanan uap jenuh larutan. Berarti kalau tekanan uap jenuh larutan itu merupakan P. Nah, baru kita selesaikan. Rumus P sama dengan P0 dikali XP. Nah, P0 tadi sudah diketahui 30 mm Hg, XP yang belum diketahui, maka kita hitung dulu XP terlebih dahulu. XP sama dengan NP per NP ditambah NT. NP merupakan fraksi mol pelarut. Mol pelarut di sini merupakan air ya. Jadi massa air per massa molar air. 90 dibagi 18 gram dapatnya 5 mol. Kemudian NT, mol glukosa, 18 gram dibagi 180 gram per mol, dapatnya 0,1 mol. Nah, sudah dapat mol dari pelarut dan mol dari zat terlarut, baru kita masukkan ke rumus XP. Fraksi mol dari pelarut. Kita masukkan mol dari pelarut itu 5 mol. Kemudian 5 mol ditambah 0,1 mol. 0,1 mol merupakan mol dari zat terlarut. Nah, dapat hasilnya 0,98. Nah, baru kita masukkan ke menghitung tekanan uap larutan. P sama dengan P0 dikali XP. Nah, P0 tadi nilainya 30 mm Hg. XP-nya fraksi mol pelarut 0,98. Jadi 30 mm Hg dikali 0,98 dapat 29,41 mm Hg. Nah, ini ya anak-anak ibu semua. Jadi satu contoh soal, mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, untuk lebih pahamnya nanti silakan kalian kerjakan latihan yang ada di bahan ajar. Mungkin untuk sekarang itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Selalu semangat untuk belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.